Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian dari pembahasan kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athari, karya Al-Imam Fadilatul Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau Sebelumnya kita sedikit singgung pembahasan pekan yang lalu, yaitu yang berhubungan dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa man aiqana hadza biqalbihi kanat nafsuhu indahu ahwan alaihi min an yuqaddima rahataha waladdataha ala mardati rabbih. Hadza fi ma'rifatihi qadra nafsihi. Penulis mengatakan, siapa saja di antara manusia yang yakin dengan hatinya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan dan keagungan, segala sesuatu ada di tangannya, maka berdasarkan keyakinan itu akan menjadi mudahlah untuk seseorang mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan segala-galanya demi untuk mencapai atau menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang telah sampai tingkat yakin, maka ketika seseorang sampai tingkat yakin, maka hal tersebut akan berdampak pada kehidupan lahiriahnya, baik di lisannya, perbuatannya, pakaiannya, cara berbicara, cara berjalan, dan seterusnya. Seseorang akan berusaha untuk mengalahkan keinginan pribadinya untuk atau demi mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika memang Allah telah dirasakan sebagai suatu zat yang memiliki kedudukan yang besar, kedudukan yang agung. Lalu pertemuan yang lalu kita bahas tentang masalah kaya, yang pada hakikatnya Allah Jalla Dzikruhu mengatakan kepada kita semua, Allah berfirman, wa antumul fuqara ilallah, kalian semua adalah orang-orang yang fuqara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat ya pembahasan ini? Berangkat dari satu contoh yang kemarin,
satu sifat Allah ini yang memiliki kesempurnaan, tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun, maka seseorang akan lebih mudah untuk menundukkan dirinya sendiri untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa amma fi ma'rifatihi qadru rabbih fa inna dzalika yurathuhu hayaan minallah. Ketika seseorang benar-benar mengetahui tentang kemampuan, kekuasaan, kedahsyatan Allah tabaraka wa taala, maka hal tersebut atau efek dari pengetahuannya ini, kata penulis, fa inna dzalika, efek dari seseorang benar-benar mengetahui siapa Allah, efeknya akan memberikan rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk sombong, malu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan, dan seterusnya. Akan menimbulkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa disombongkan oleh manusia? Hatta ibadah kita di masjid ini bagian dari nikmat yang Allah berikan. Bagian dari nikmat yang Allah berikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat ke-53. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan kenikmatan apa saja yang kalian peroleh, ya, kenikmatan apa saja yang kalian miliki, itu semuanya berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Hatta nikmatnya kita beribadah, itu adalah bagian daripada pemberian Allah tabarakahu wa ta'ala. Pemberian dan kasih sayang Allah kepada kita. Bukan semerta-merta hebat dan kuatnya kita, bukan. Atau bukan semerta-merta karena kita mengetahui sesuatu, enggak. Contohnya, kita semua tahu tentang apa? Keutamaan Qiyamul Lail. Oke, kita semua tahu tentang keutamaan Qiyamul Lail. Atau sebagian besar kita tahu tentang keutamaan Qiyamul Lail. Sahih? Di antara keutamaannya adalah saat itu zat Allah turun ke langit dunia. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan siapa saja yang berdoa, siapa saja yang meminta ampun, siapa saja yang berharap. Itu di antara keutamaannya. Itu di antara keutamaan Qiyamul Lail. Berarti punya ilmu atau tidak? Sampai di sini punya ilmu atau tidak kita? Sampai di sini punya ilmu enggak? Punya. Ilmu tentang apa? Qiyamul Lail. Sahih? Sampai di sini kita punya ilmu. Kemudian, apakah selesai sampai di sini? Enggak. Setelah kita punya ilmu, bisa enggak kita menghabiskan malam untuk berdiri? Sanggup enggak kita menghabiskan malam untuk baca Quran, berdoa, dan seterusnya?
Atau ilmu itu hanya sebatas wawasan yang ada di kepala dan di catatan buku-buku kita? Mafhum ya? Jelas ya? Dan itu butuh taufik dari Allah. Butuh hidayah, butuh taufik. Karena ibadah itu nilainya besar. Ibadah itu nilainya besar. Dan tidak diizinkan oleh Allah setiap manusia melakukan ibadah. Enggak setiap manusia bisa melakukan ibadah. Hatta sampai walaupun dia tahu dalil Al-Quran Sunnah. Walaupun dia tahu dalil Al-Quran dan Sunnah, belum tentu dalil yang ada di kepalanya bisa membuat dia beramal. Sahih? Belum tentu penguasaan ilmu yang dia miliki bisa menjadikannya melakukan atau merealisasikannya menjadi sebuah amal. Ini butuh taufik. Butuh taufik, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita belajar ilmu agama, ketika kita menuntut ilmu agama, tujuannya adalah bukan hanya sebatas untuk menambah wawasan, tetapi bagaimana ilmu itu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu contoh amal soleh, dan kita tahu dalilnya atau bahkan keutamaannya, yang ternyata tidak segampang itu dikerjakan. Tidak semudah itu dikerjakan. Kalaupun dikerjakan, seberapa khusyuk kita melakukannya. Seberapa dekat kita dengan Allah. Sahih? Seberapa nikmat menghabiskan malam dengan Allah Jalla dzikruhu. Kalaupun itu dikerjakan. Kalaupun kita bisa bangun di waktu malam. Karena itu butuh, semua itu ada tahapannya. Penulis mengatakan akan menimbulkan rasa malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu dalam segala hal. Malu dalam segala hal. Malu ketika berbicara sembarangan. Kenapa? Kenapa malu ketika berbicara sembarangan? Kenapa? Iya. Malu ketika berbicara sembarangan karena yang dibicarakan semuanya didengar sama Allah. Iya enggak? Didengar kan? Terus kemudian pertanyaannya, sebelum diucapkan Allah sudah dengar belum apa yang ada di sini? Sudah. Sebelum keluar di sini, Allah sudah dengar apa yang direncanakan di sini. Dan besok di hari kiamat, hisab atau penentuan nasib kita itu tergantung apa yang di sini. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma tublas sarair. Di hari kiamat adalah hari di mana Allah akan tampakkan seluruh yang tersembunyi di balik dada-dada manusia. Semakin bagus apa yang ada di sini, maka akan semakin bagus lahiriah seseorang. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Pasti atau tidak? Pasti nggak, Rian? Tahu dari mana? Dari Ustadz? Pasti atau tidak? Kalau yang ada di sini orang bagus, pasti akan bagus lahiriahnya. Pasti atau tidak? Pasti. Karena Nabi yang berkata. Kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Jika baik apa yang ada di sini, maka akan terlihat baik di lahiriahnya. Sahih? Maka akan terlihat lahiriahnya baik.
baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Itu pasti baik. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Seorang Yahudi itu pernah curi baju besinya Ali bin Abi Thalib. Baju besi Ali bin Abi Thalib. Ali tahu karena baju dia, baju besi, punya ciri-ciri dong. Antum punya barang pasti ada ciri-cirinya. Kemungkinan ada ciri-cirinya dan antum tahu ya. Tapi sayangnya Ali tidak punya saksi. Ketika di persidangan Ali nggak punya saksi. Untuk membuktikan itu baju perang punya Ali. Dibawa ke persidangan. Lihat apa yang diputuskan oleh hakim. Apakah hakim akan langsung bela Ali dengan pernyataannya? Tidak. Karena Ali tidak bisa memberikan bukti, walaupun Ali khalifah, maka baju besi itu dinyatakan milik seorang Yahudi. Pemerintahan Islam. Ali tidak bisa memberikan bukti. Dan Ali pun nggak bisa apa-apa, karena nggak punya saksi. Antum tahu apa yang terjadi? Maka Yahudi itu di majelis itu dia mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ali nggak bisa apa-apa. Karena Ali nggak punya saksi. Apa kata Yahudi ini? Iya, ini baju punya Ali. Saya curi. Allahu Akbar. Dia terpesona dengan apa? Dengan Ali dan hakim. Dia terpesona dengan Ali dan hakim yang tidak pandang bulu. Walaupun Ali sebagai khalifah, tapi saat itu Ali tidak punya saksi. Terpesona, udah salah. Gak bisa apa-apa, mau diapain lagi? Itu terpesona. Ya. Itu muslim. Itu muslim. Masih ingat kisah Alif Arsalan dengan Armanus yang pernah saya kisahkan di sini panjang. Armanus itu sudah habis-habisan kumpulin manusia banyak untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Islam bukan cuma umat Islam, tapi agama ini pengen ditenggelamin, pengen dihilangin oleh Armanus. Dikumpulin ribuan manusia untuk menghadapi pasukannya Alif Arsalan yang sedikit. Singkatnya tertawan, ketangkep Armanus, ditawan oleh Alif Arsalan. Alif Arsalan bertanya, apa yang ada di pikiran antum? Apa kira-kira jika posisi saya sekarang ada di posisi antum, antum di posisi saya, apa yang antum akan lakukan? Apa kata Armanus? Saya penggal, bukan cuma penggal. Kata Armanus bilang apa? Kullu qabihin. Armanus bilang gitu, semua perbuatan keji saya akan lakukan pada antum. Gitu. Semua perbuatan keji saya akan lakukan pada antum. Bukan cuma dipenggal, mungkin diiris-iris, dikulitin dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Alif Arsalan berkata, terus sekarang apa yang ada di pikiran antum? Kira-kira apa yang akan saya perbuat pada antum? Apakah saya akan melakukan sebagaimana apa yang akan antum lakukan, atau saya akan memaafkan antum dan membebaskan antum? Kata Armanus apa? Gak mungkin antum bebasin saya. Gak mungkin. Setelah apa yang dia lakukan kepada Islam dan umat Islam, gak mungkin, rasanya tuh gak mungkin. Gitu. Ternyata Alif Arsalan bilang, bahkan saya akan bebaskan antum. Bebas. Dengan uang jaminan. Bayar. Subhanallah. Lepas. Itu Islam. Itu Islam. Gitu. Kalau kita posisi begitu gimana? Orang udah ngeselin, gimana? Jengkelin, dongkolin, gimana Pak Dedi? Jitak dulu aja sekali gitu ya. Hah?
Sikat dulu sekali lah, pincangin aja kakinya gitu. Hah? Berat. Ya. Makanya itu, pemimpin dibutuhkan jiwa yang besar. Lihat Nabi SAW, sikap Nabi saat mendengar Usamah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Pernah dengar kisah ini ya? Ma'ruf kisah ini. Apa kata Nabi? Antum telah belek dadanya. Usamah beralasan dia itu ngucapin karena terdesak takut mati, dibunuh dan seterusnya. Nabi bilang antum telah belek dadanya. Subhanallah. Taib. Akan datang rasa malu jika kita benar-benar kenal dengan Allah. Satu ayat yang ana yakin semua antum hafal. Ayat kursi. Apa enggak? Hafal. Satu ayat dalam Al-Quran, ayat kursi. Di situ ada yang bunyinya sinatu wala naum. Sinah tuh gini. Sinah tuh gini. Matanya baru kereyep-kereyep. Itu sinah tuh. Ya. Baru gini tuh, baru begini. Udah ada belum di sini? Baru begini tuh. Sinah aja enggak. Apalagi tidur. Siapa? Allah. Maka Imam Ahmad itu pernah berkata, manusia jangan pernah menganggap dirinya itu sendiri, walaupun hakikatnya memang sendiri, nggak ada orang kanan kiri depan belakang, nggak. Karena manusia tidak diciptakan sendiri, manusia diciptakan senantiasa bersama pengawasnya. Ya, sahih. Kita diciptakan bersama malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi kita. Maka jangan pernah ada dalam diri ini mumpung sendirian. Kata siapa? Kita nggak pernah sendiri. Kita nggak pernah sendiri. Ini sebelah kanan kiri kita. Coba antum lihat, ada nggak? Ada. Yang nggak kelihatan. Subhanallah. Bisa dilihat dia. Dengan apa? Iman. Baik. Kemudian berikutnya, jika kita semakin mengenal Allah, akan menghasilkan mahabbatan, kecintaan pada Allah. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang tidak mencintai Allah ketika Allah telah memberikan semuanya untuk dirinya? Semuanya untuk dirinya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Allah mensifati orang-orang yang beriman itu sudah sampai titik puncak cintanya kepada Allah, tinggi, cintanya pada Allah tinggi. Maka ajarkan diri kita, ajarkan istri kita, ajarkan anak-anak kita, biar mereka bisa cinta pada Allah. Kita punya anak, sebagian besar kita punya anak. Dia sangat sayang sama kita. Sahih, Pak? Dia sayang pada kita sebagai orang tua, karena kita sudah memberikan apa? Apalagi kalau dibeliin mainan, gimana kata dia? Senang. Dia bilang, terima kasih Abi, terima kasih Ayah, terima kasih Bunda. Oh, senang. Ayah, Bunda baik sekali. Nah, di situ edukasi penting. Nak. Yang patut untuk diucapkan terima kasih Allah. Itu. Jangan didiemin. Kenapa didiem? Karena itu akan berbekas di hati anak itu. Jangan didiemin, sampaikan pada mereka. Bukankah Ibnu Abbas itu bergaul sama Nabi, umurnya berapa? Antum namanya siapa? Erwin. Ibnu Abbas bergaul sama Nabi, umurnya berapa, Erwin? Kecil berapa? Ibnu Abbas, Nabi meninggal, Ibnu Abbas umurnya berapa?
berapa? 13 tahun. Nabi meninggal, Ibnu Abbas umurnya berapa? 13 tahun. Ibnu Abbas tuh sudah bergaul sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari usia kecil. Makanya ketika dikatakan ya gulam, itu usia belum sampai balik. Usia belum sampai balik. Ibnu Abbas 13 tahun tuh udah jadi ulama. Mainnya sama siapa? Nabi. Makanya jangan alangin anak-anak antum main sama orang yang sudah dewasa ilmunya. Nggak masalah. Paham? Jelas? Lihat pergaulan sahabat dahulu. Sahabat itu usianya muda-muda. Yang mendampingi Nabi, yang menjadi khalifah itu rata-rata muda. Keumumannya muda, di bawah 30 tahun. Kita harus tahu sejarah. Nggak mungkin mereka jadi orang istimewa kalau tidak bergaul dengan orang yang istimewa. Mafhum? Masa anak aneh baru 12 tahun, 15 tahun main-main, ente udah punya anak. Artinya bukan main bola, bukan. Bukan artinya main gundu, bukan. Artinya ikut majelis di sini, majelis. Mafi muskilah. La haraj. Antum tahu Ibnu Abbas saat Umar mau bahas ayat apa? Surat apa? Idza ja. Kumpulin nih. Pasukan Badar dikumpulin. Itu kebiasaannya Umar kalau membahas sesuatu dikumpulin pasukan Badar. Orang-orang istimewa. Dan Umar pun mengundang Ibnu Abbas. Komplain. Bahasa kita komplain. Anak kecil ngapain di bawah? Walad sogir ngapain di bawah? Oke, toib. Nanti lihat aja dulu. Nanti lihat dulu. Jangan dikomentarin dulu. Lihat aja nanti. Kita buktikan. Bahas tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Apa arti ayat ini? Semuanya bilang kita harus bersyukur pada Allah atas kemenangan yang Allah berikan. Kita harus banyak-banyak beristighfar pada Allah atas kemenangan yang Allah berikan. Taib. Umar tanya sama Ibnu Abbas, apa ayat ini pengertiannya? Ayat ini menandakan dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Ibnu Abbas. Gitu. Gak mungkin dia bisa begini kalau gak mainnya sama orang yang istimewa. Mafi muskilah. Kalau kita kan biasanya anak mainnya sama yang sebaya gitu ya, seumuran. Mahabbatan lahu. Jadi semakin kita kenal dengan Allah, maka akan semakin kita cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghalangi seseorang untuk cinta sama Allah? Ada atau tidak? Apa? Coba apa yang membuat, coba antum sampaikan, apa yang menghalangi kita tidak bisa mencintai Allah? Dosa. Taib. Apa lagi? Yang membuat hati ini tidak bisa cinta pada Allah? Hah? Hawa nafsu. Kemudian? Kurang keyakinan, kurang ilmu, kurang yakin. Apa yang menjadi penghalang orang cinta sama Allah? Di antaranya karena tidak benar memahami takdir.
Tuh. Karena tidak benar memahami takdir. Ketika orang salah di dalam memahami takdir, efeknya rasa cintanya kurang kepada Allah. Contoh. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Ana yakin, seyakin-yakinnya, suatu hal yang sulit buat orang untuk beriman pada Allah dengan musibah. Sahih nggak? Suatu hal yang sulit untuk beriman pada Allah dengan miskin. Hah? Real? Suatu hal yang sulit untuk menimbulkan cinta ini pada Allah dengan penyakit. Benar? Sulit. Kalau bukan karena hidayah dari Allah. Tidak sedikit penyakit, tidak sedikit kemiskinan, tidak sedikit kesusahan. Efeknya apa Pak Deddy? Efeknya apa? Efeknya tidak ada cinta pada Allah. Berburuk sangka pada Allah Jalla dzikruhu. Sahih? Real? Nyata. Atau apa saja target hidup kita yang tidak tercapai. Sahih? Apa enggak berubah tuh hati? Berubah enggak? Antum udah kerja keras, mati-matian, mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan seterusnya. Ternyata hasilnya bisa tetap beriman pada Allah dengan stabil? Sulit. Kalau tidak taufik dari Allah. Atau bisa coba, mungkin di antara antum ada ikhwan atau akhwat ada yang sudah puluhan tahun menikah sampai hari ini belum punya anak. Bagaimana kondisi keimanannya? Syaitan menggerogoti hatinya. Kata syaitan apa? Buat apa lagi? Lu taat, lu sujud, lu begini. Buktinya Allah nggak kasih anak buat antum. Syaitan menggerogoti hatinya. Nyata? Real? Sulit. Makanya butuh apa? Butuh ilmu. Sehingga cinta pada Allah itu tidak akan pudar dengan apa? Dengan takdir. Ya. Bahkan sebagian orang menyangka dengan takdir yang dirasakan baik itu Allah cinta pada dirinya, suka pada dirinya. Sahih? Dengan takdir yang dirasakan baik, enak-enak aja gitu ya. Itu tandanya Allah suka, senang sama dia. Sahih? Sebagian kita berpikir seperti itu, sebagian kita berpikir seperti itu. Coba antum lihat. Surat Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah? Am hasibatum an tadkhulul jannata? Apakah kalian menduga akan masuk surga tanpa apa? Cobaan, tanpa ujian. Karena orang yang sudah masuk surga, yang sudah ditempatkan
atau yang sudah dipastikan tempatnya di surga, dulu semasa hidupnya gimana? Ini Allah kisahkan. Ini semasa hidup mereka. Hidup mereka dulu di sini. Massathumul ba'sa. Itu hidup mereka dulu ketika mereka di dunia. Kemudian wadarra wazulzilu, itu sampai goncang jiwa mereka, goncang. Untuk mempertahankan keimanan, goncang, dibuat goncang. Dibuat, kalau diilustrasikan hari ini, wallahu ta'ala a'la wa'alam, untuk mempertahankan kebaikan kan perlu tempat yang baik, betul? Sahih? Dan la qaddarallah, tempat-tempat kebaikan untuk putra-putri kita keumuman biayanya tinggi-tinggi. Sahih? Keumuman biayanya tinggi-tinggi. Maka ini ikhtibar, ujian buat antum. Ujian. Jangan nyerah. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Usahakan minta. Mereka dulu sulit untuk mempertahankan iman mereka. Mereka sulit. Untuk mempertahankan iman mereka sulit. Sampai goncang jiwa mereka, goncang. Begitu. Akan tapi apa yang mereka rasakan tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi apa? Cinta mereka pada Allah. Bahkan Allah mengatakan tentang mereka, mereka orang yang sangat cinta pada Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah radhiyallahu taala anhu. Itu beliau selalu berzikir, bersyukur, berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Itu dia selalu bersyukur, mengucapkan doa ini. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku untuk senantiasa bisa bersyukur padamu. Orang yang lihatnya itu bingung, Abu Kilabah bersyukur atas apa? Antum tahu kondisi fisiknya? Abu Kilabah nggak punya tangan, Abu Kilabah nggak punya kaki. Dan bahasanya hari ini, pendengarannya nggak bagus. Kalau kita bilangnya apa hari ini? Budek. Matanya rabun. Tapi mulutnya berdoa, ya Allah anugerahkanlah lisan ini untuk senantiasa bersyukur padamu. Orang yang dengar itu bingung, antum bersyukur pada Allah atas apa? Ya nggak? Luar biasa tuh. Nggak punya tangan. Abu Kilabah nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi dia terus bersyukur, lisannya bersyukur pada Allah. Saya rasa nggak ada yang lebih, hari ini nggak ada yang lebih dahsyat dari ujian yang dialami oleh Abu Kilabah. Sahih? Tapi Abu Kilabah mampu bersyukur pada Allah terus walaupun apa yang dia hadapi. Oke, nanti kita udah Isya ya. Kita lanjut pada salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.